Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Minggu kedua dalam tahun 2022 berisikan 3 khotbah singkat. Topik yang keempat, tabernakel, gereja tenda ke bait suci. Topik kelima, bait Allah, kematian Tuhan Yesus, dan akhir zaman. Dan topik keenam, tubuhku, bait Allah. Kita masuk topik keempat, tabernakel, gereja tenda atau kemah gereja ke bait Allah. Bahasa Ibrani tabernakel diartikan sebagai tempat tinggal. Dalam sejarah Yahudi, tabernakel merupakan tempat perlindungan yang portable. Gereja tenda yang dapat dibawa kemana saja. Tabernakel dibangun oleh Musa atas instruksi Allah, merupakan sebagai tempat ibadah bagi suku-suku Ibrani selama periode pengembaraan mendahului kedatangan mereka di tanah perjanjian. Tabernakel dibangun dari tirai permadani yang dihiasi dengan kerub. Tabernakel itu menampung tabut perjanjian, dan tabernakel adalah tempat di mana Tuhan berdiam di bumi. Menurut Alkitab, tabernakel juga dikenal sebagai kemah gereja, tempat tinggal Yahweh di bumi, yang akan digunakan oleh anak-anak suku bangsa Israel dari kitab Keluaran hingga penaklukan Kanaan, tanah perjanjian. Tabernakel dapat juga dianggap sebagai bangunan gereja pertama, meskipun tabernakel adalah tenda yang dapat dipindahkan karena bangsa Israel pada awalnya adalah bangsa yang nomaden. Namun tabernakel memiliki struktur dengan area interior yang berbeda, termasuk penggunaan dan persyaratannya diatur secara ketat melalui pengorbanan dan ritual yang dijelaskan dalam hukum Taurat. Ada area pelataran atau halaman di mana umat Israel bisa datang untuk mempersembahkan korban. Ada area yang hanya bisa dikunjungi oleh para imam Lewi untuk melakukan pengorbanan dan ritual tertentu. Dan ada tempat tersuci, bagian yang terdalam, di mana Tuhan sendiri berdiam di tempat tersebut. Dan tempat tersebut hanya bisa didatangi atau dimasuki oleh imam besar 1 tahun 1 kali. Dan itu pun juga setelah melakukan proses penyucian diri dan serangkaian upacara yang ketat.
bait suci kemudian menggantikan tabernakel. Bait suci juga dikenal sebagai, atau bait Salomo dikenal sebagai bait suci yang pertama. Bait suci ini terletak di Yerusalem, dibangun di bawah pemerintahan Raja Salomo, dan menempatkan tabut perjanjian yang semula ada di tabernakel, ditempatkan di bagian yang maha kudus, ruang terdalam tanpa jendela, dan area yang paling suci dari bait suci tersebut. Bait suci memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk membersihkan bangsa Israel dari dosa dan pelanggaran mereka. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa satu-satunya cara agar dosa umat Israel yang hidup pada saat itu diampuni dosanya adalah dengan menumpahkan darah domba atau hewan ternak. Dan tujuan yang ketiga, menunjuk kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya bagi pengampunan dosa umat manusia. Tujuan bait suci untuk mempersiapkan umat manusia agar layak kembali ke hadirat Allah. Tadi dikatakan tabernakel adalah kemah yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak Allah. Dan tabernakel menghabiskan waktu di beberapa kota di Israel. Bahkan pernah ditangkap oleh orang Filistin untuk sementara waktu. Tabernakel adalah tempat Raja Daud beribadah sebelum putranya Salomo membangun bait suci. Jadi, tenda yang menampung tabut perjanjian disebut dengan tabernakel. Sedangkan bait suci adalah bangunan yang sebenarnya dimaksudkan menjadi struktur yang permanen. Bait suci umat Israel adalah satu bangunan besar yang mengesankan, terletak di atas gunung suci di Yerusalem. Perlu diketahui, sepanjang sejarah terdapat 3 bait suci. Yang pertama, bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, yakni pada bulan ke-7 Etanim, atau pada tahun ke-12 pemerintahan Salomo. Salomo mengumpulkan orang-orang Israel ke Yerusalem untuk peresmian bait suci, sekaligus merayakan hari besar Pondok Daun. Kemah suci dengan perabotan diangkat, tabut perjanjian ditempatkan di ruang maha kudus. Namun di dalam sejarah dikatakan bait suci ini kemudian dihancurkan oleh tentara Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar.
Anda bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 9, 2 Tawarik 36 ayat 19, dan Yeremia 52 ayat 13. Yang kedua adalah type bait suci yang dibangun oleh Zerubabel. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Allah membangkitkan Kores, Raja Persia, sebagai pembebas Israel dari kekuasaan Babilonia. Yesaya 45 ayat 1. Nabi Yesaya juga menggerakkan umatnya di bawah kepemimpinan Zerubabel dari suku Yehuda kembali untuk ke Yerusalem setelah 70 tahun ditelantarkan, seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Tujuannya membangun kembali bait suci. Struktur bait suci yang dibangun oleh Zerubabel tidak semegap bait suci yang dibangun oleh Salomo. Namun bisa bertahan lebih lama selama hampir 500 tahun. Sebagai perbandingan, bait suci Salomo melayani sekitar 420 tahun. Bait suci yang ketiga dibangun oleh Herodes. Bait suci ini tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab suci. Sumbernya dari Yosefus, yang secara pribadi melihat struktur tersebut, melaporkan pembangunannya dalam Perang Yahudi, the Jewish War and the Jewish Antiquities. Mishnah Yahudi memberikan informasi, namun sedikit diperoleh dari arkeologi. Bait suci yang dibangun oleh Herodes membutuhkan waktu 18 bulan. Sebagai perbandingan, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan, bait suci ini dibangun dalam 46 tahun. Dan dikatakan engkau akan membangun kembali dalam waktu yang singkat. Namun pekerjaan bait suci ini belum selesai sampai kira-kira 6 tahun sebelum bait suci tersebut dibinasakan pada tahun 70 Masehi. Kita kembali kepada tabernakel yang memiliki 3 ruangan. Yang pertama, halaman atau pelataran, melambangkan tubuh dalam Tritunggal. Halaman merupakan perbatasan untuk melindungi tabernakel dan bangsa Israel yang beribadah di dalamnya. Ada satu kata, yaitu eklesia, yang berasal dari kata eka, yang berarti keluar dari, dan kaleo, yang berarti memanggil. Artinya, suatu kelompok, yaitu umat Israel, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam tabernakel, tempat kediaman Allah. Ruangan yang kedua adalah ruang kudus.
melambangkan jiwa dalam pengertian Tritunggal. Di dalamnya berisikan 3 peralatan. Yang pertama, meja di mana roti hadirat atau roti sajian diletakkan. Diartikan sebagai firman Tuhan. Pelayanan pendalaman Alkitab. Peralatan yang kedua adalah alat atau altar atau mezbah dupa yang mengharumkan ruangan kudus. Diartikan sebagai pelayanan pujian dan penyembahan. Peralatan yang ketiga adalah tempat lilin yang bercabang 7 atau menorah atau biasa dikenal dengan kaki dian yang terus menyala, tidak pernah padam, memberikan arti sebagai saksi yang hidup, sebagai pelayanan penginjilan kepada manusia yang berdosa, yang hidup di dalam kegelapan. Ruangan yang ketiga adalah ruang Maha Kudus, melambangkan roh dalam pengertian Tritunggal. Ruang di mana tempat di mana Tuhan berada. Di dalam ruangan ini terdapat tabut perjanjian dan kerub emas yang mewakili tahta Allah. Antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus terdapat tirai pemisah. Dan seperti dikatakan semula, hanya seorang imam yang dapat memasuki ruang Maha Kudus setiap tahunnya. Kita akan bahas lanjut di dalam topik berikutnya. Bait suci, kematian Tuhan Yesus, dan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita.